Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Azikra, Salamah, Nailah, dan juga Ludia. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi proses pengadaan menggunakan modul Materials Management dalam SAP S4HANA. SAP Materials Management atau SAPMM merupakan modul pada SAP S4HANA yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan dan juga persediaan secara terintegrasi. Proses utamanya adalah procure to pay, yang dimulai dari purchase requisition, pemilihan vendor, pembuatan purchase order, penerimaan barang, verifikasi invoice hingga pembayaran kepada vendor. Melalui integrasi dengan berbagai modul lain, SAPMM membantu perusahaan untuk memastikan ketersediaan material secara tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai dan juga dengan biaya yang optimal. Sekarang kita akan bahas studi kasus material manajemen di Global Bike dengan produk Chainlock menggunakan SAP. Nah, prosesnya ini dimulai dari pembuatan data master vendor dan material, lengkap dengan lokasinya, MRP, dan metode penilaian stok. Nah, stok awal ini dipastikan kosong, lalu dibuat purchase requisition internal. PR ini dikirim ke 3 pemasok, yaitu ada Midwest, Dallas, dan Spygear. Nah, Midwest ini menang dengan harga $32 per unit, lalu kita buat purchase order dengan jadwal 2 kali pengiriman masing-masing 100 unit. Saat barangnya tiba, dilakukan goods receipt. Nah, ini tuh stok bertambah, lalu diperiksa kualitasnya dan dipindahkan ke stok siap pakai. Dari sisi pembayaran, pemasok kirim 2 invoice total $6.400. Dicatat sebagai utang usaha, lalu dibayar lunas hingga saldo utang 0. Kesimpulannya, modul MM ini mengintegrasikan pembelian, persediaan, dan akuntansi sehingga informasi lebih akurat dan pengendaliannya juga lebih kuat. Pada tahap ini, Joyce Hassman sebagai Contract Manager membuat data vendor Midwest Supply melalui aplikasi Manage Business Partner Master Data. Selanjutnya, Sandy Pedas membuat material Chainlock atau CHLK1 menggunakan aplikasi Manage Product Master Data. Material ini dikategorikan sebagai trading goods dengan harga awal sebesar $32 per unit dan dialokasikan ke plan MI00. Pada tahap ini, Sergey Petrov memperluas penggunaan material CHLK1 ke Sales Organization W00 dan Delivery Plan SD00. Langkah ini diperlukan karena material di SAP tidak otomatis tersedia untuk seluruh unit organisasi. Selanjutnya, Wilton Saban melakukan pengecekan stok menggunakan aplikasi Stock Single Material. Hasilnya menunjukkan bahwa stok masih bernilai 0 karena material baru dibuat dan juga belum pernah mengalami pergerakan barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan material belum dapat dipenuhi dari persediaan yang tersedia, sehingga proses pengadaan perlu dilanjutkan. Pada tahap ini, Wilton Saban sebagai Inventory Supervisor membuat Purchase Requisition atau PR di SAP Fiori untuk material CHLK1 sebanyak 200 unit dengan harga $32 per unitnya, dan estimasinya ini pengiriman selama 3 bulan ke depan. PR ini berfungsi sebagai dokumen awal dalam proses procure to pay untuk menyampaikan kebutuhan material kepada bagian purchasing. Setelah dikonfirmasi, sistem otomatis menghasilkan nomor PR. Nah, selanjutnya, Alberto Conti melakukan pengecekan stok melalui aplikasi stok single material. Hasilnya nanti stok tetap 0 karena PR hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan belum mempengaruhi persediaan fisik. Perubahan stok baru akan terjadi saat proses goods receipt. Selanjutnya, setelah kebutuhan material terdokumentasi melalui PR dan dipastikan stok belum tersedia, tahap berikutnya adalah mencari vendor yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan penawaran terbaik. Nah, purchase requisition yang telah dibuat kemudian digunakan oleh Aura Maxwell sebagai dasar pembuatan request for quotation atau RFQ di SAP Fiori. Nah, RFQ ini dikirim kepada 3 vendor yaitu Midwest Supply, Spygear, dan Dallas Bike Basics. Nah, setelah vendor memberikan penawarannya, Alberto Conti mencatat seluruh quotation ke dalam sistem. Nah, Midwest Supply menawarkan harga $32 per unit, Spygear menawarkan $35 per unit, dan Dallas Bike Basic menawarkan $36,50 per unit. Seluruh data kemudian tersimpan dan siap dievaluasi untuk menentukan vendor yang terpilih. Kemudian kita masuk ke tab 9 dan 10, evaluasi penawaran dan pembuatan purchase order. Dari tab 9 itu ada seluruh penawaran yang dibandingkan oleh Wilton Saban selaku Inventory Supervisor menggunakan aplikasi Compare Supply Quotation. Lalu pada tab 10, setelah vendor terpilih, Alberto Conti membuat purchase order PO berdasarkan quotation dari Midwest Supply menggunakan fitur follow on document pada aplikasi Manage RFQS. Jadi kita masuk ke tab 11 dan tab 12, verifikasi purchase order dan goods receipt pertama. Pada tab 11 ini, purchase order yang telah dibuat kemudian verifikasi oleh Aura Maxwell selaku purchasing agent menggunakan aplikasi My Purchasing Improvement Item Professional. Lalu pada tab 12, ketika pertama tindak, Tatiana Karsova sebagai good receipt clerk melakukan catatan penerimaan barang melalui aplikasi Post Goods Receipt for Purchasing Comment. Dalam kasus ini, 100 unit Chainlock yang sebelumnya berada pada Quality Inspection Stock diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya itu sesuai dengan standar perusahaan. Karena barang dalam status Quality Inspection belum dapat digunakan untuk operasional. Setelah dinyatakan lolos pemeriksaan, stok baru dipindahkan ke Unrestricted Use Stock sehingga resmi tersedia untuk digunakan. Selanjutnya, pada step 14 dilakukan verifikasi stok fisik pengiriman pertama. Dalam kasus ini, pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa proses transfer stok yang sebelumnya itu telah berhasil. Pada step 15, supplier menerbitkan invoice atas pengiriman pertama. Dalam kasus ini, invoice senilai $3.200 dicatat ke dalam sistem untuk membentuk kewajiban pembayaran perusahaan kepada supplier. Kemudian pada step 16 dilakukan pengecekan riwayat purchase order. Tahap ini bertujuan untuk memantau perkembangan transaksi yang telah terjadi. Dalam kasus ini, seluruh dokumen terkait seperti goods receipt dan supplier invoice dapat dilihat dalam satu tampilan yang terintegrasi. Pada step 17 dilakukan penelusuran alur dokumen menggunakan feature process wall. Nah, dalam kasus ini pengguna dapat melihat hubungan antar dokumen mulai dari purchase requisition, purchase order, goods receipt hingga supplier invoice dan transfer posting. Berbeda dengan pengiriman yang pertama, dalam kasus ini 100 unit Chainlock itu langsung masuk ke unrestricted use stock tanpa melalui quality inspection. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerimaan barang itu dapat disesuaikan dengan kondisi
operasional perusahaan, sehingga barang itu dapat lebih cepat tersedia untuk digunakan. Step 19 dan step 20 pada step 19 ini kita ada verifikasi stok fisik pengiriman kedua. Setelah pengiriman kedua diterima, dilakukan verifikasi stok menggunakan aplikasi Manage Stock pada plan MI00. Lalu pada step 20 membuat nama posting invoice kedua. Invoice kedua dari Midwest Supply dicatat melalui aplikasi Create Supplies Invoice dengan nilai USD 3.200. Selanjutnya ada step 21 dan step 22. Pada step 21 ini ada posting membayar ke vendor. Pembayaran kepada Midwest Supply dilakukan menggunakan aplikasi Post Ongoing Payment dengan total nilai USD 6.400. Lalu pada step 22 ini ada menampilkan saldo vendor, di mana setelah pembayaran selesai, lakukan mengecekkan saldo supplier melalui aplikasi Display Supplier Balance. Selanjutnya ada step 23 dan step 24. Di step 23 ini menampilkan riwayat purchase order final. Riwayat purchase order diperiksa kembali menggunakan aplikasi My Purchasing Documents, Item, atau Professionals. Lalu pada step 24 menampilkan laporan keuangan. Tahap terakhir lakukan dengan meninjau laporan keuangan melalui aplikasi Balance Sheet atau Income Statement. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan antara laporan persediaan pada SAP, metode manual, dan juga dengan aplikasi lain untuk melihat perbedaan kualitas informasi yang dihasilkan. Berikut adalah contoh laporan persediaan dengan menggunakan metode manual, yaitu Microsoft Excel atau spreadsheet. Laporan yang dihasilkan ini cenderung lebih sederhana, karena Excel ini hanya menampilkan data persediaan yang diinput oleh pengguna dan belum terintegrasi dengan bagian-bagian lain atau departemen lain dalam perusahaan. Nah, dalam kasus ini, pencatatan itu manual juga memiliki risiko human error seperti kesalahan input atau formula, serta tidak memiliki audit trail yang jelas untuk melacak perubahan data. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Accurate, laporan persediaan yang dihasilkan itu memang lebih mudah dipahami dan penggunaannya juga jauh lebih sederhana. Namun, informasi yang ditampilkan ini masih terbatas dan beberapa laporan harus diakses secara terpisah. Dalam kasus ini, bahkan ditemukan adanya stok yang negatif pada salah satu gudang, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian persediaan atau adanya kesalahan alokasi stok. Pada kasus ini, laporan persediaan pada SAP memberikan informasi yang jauh lebih lengkap, karena laporan SAP itu tidak hanya menunjukkan jumlah stoknya saja, tetapi juga memisahkan stok berdasarkan statusnya. Contohnya, di sini seperti ada unrestricted stock, yaitu barang yang siap pakai tanpa adanya batasan. Lalu juga ada block stock, ini merupakan barang yang defect, terus ada kadaluarsa, dan mungkin adanya selisih. Juga ada quality inspection stock, ini merupakan barang dalam proses quality control. Lalu ada restricted stock, ini merupakan stok dengan batasan-batasan tertentu yang belum bisa digunakan secara bebas. Lalu ada feature returns, ini merupakan hasil retur dari pelanggan. Juga ada stock in transit yang merupakan barang yang sedang dalam perjalanan diantar ke lokasi. Dan yang terakhir ada valuated GR block stock, ini merupakan barang yang tertahan dalam proses valuasi. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SAP ini memiliki keunggulan dalam hal integrasi data, kelengkapan informasi, dan juga kemampuan dalam pelacakan transaksi. Nah, meskipun biaya implementasi dan penggunaannya ini akan jauh lebih kompleks dibandingkan Excel maupun Accurate, SAP ini mampu memberikan pengendalian persediaan yang jauh lebih baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat bagi perusahaan. Jadi masuk kita ke dampak SAP terhadap material manajemen. Tanpa ada dampak terhadap laporan keuangan, proses material manajemen ini dalam SAP HANA berdampak langsung pada laporan keuangan karena seluruh transaksi pengadaan tercatat secara otomatis dan terintegrasi. Yang kedua itu ada dampak terhadap operasional. Dari sisi operasional, laporan SAP material manajemen ini membantu perusahaan mengelola secara lebih efektif melalui informasi stok yang selalu diperbarui. Jadi masuk kita ke dampak SAP terhadap material manajemen. Tanpa ada dampak pada laporan keuangan, proses material manajemen ini dalam SAP HANA berdampak langsung pada laporan keuangan karena seluruh transaksi pengadaan tercatat secara otomatis dan terintegrasi. Yang kedua itu ada dampak terhadap operasional. Dari sisi operasional, laporan SAP material manajemen ini membantu perusahaan mengelola secara lebih efektif melalui informasi stok yang selalu diperbarui. Jadi kesimpulannya, implementasi SAP MM ini pada Global Byte membuktikan bahwa ERP mampu mengatasi silo effect melalui integrasi data real-time antar departemennya. Modul MM ini berfungsi sebagai tulang punggung siklus procure to pay yang lengkap dari masa data hingga pembayaran dengan audit trail yang terjamin. Nah, dibandingkan dengan Excel atau Accurate, laporan SAP MM ini jauh lebih akurat dan komprehensif, mampu memisahkan stok berdasarkan status serta menyajikan grafik trennya. Berdasarkan simpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, baik bagi perusahaan maupun bagi pengembang materi pembelajaran. Nah, untuk pihak perusahaan praimplementasi, saran utamanya itu mempersiapkan SDM, anggaran, komitmen manajemen, dan dilakukan pilot project, dan juga memastikan kualitas master datanya. Terus yang kedua, untuk pihak perusahaan pengguna SAP itu sendiri, sarannya untuk optimalkan fitur MRP, auto payment, reporting, dan juga memberikan pelatihan rutin untuk karyawan-karyawannya. Untuk pihak akademisi dan pengajar, saran utamanya melakukan update materi ke S4 HANA dan Fiori, lalu tambahkan juga studi kasus lintas modul seperti PP, SD, dan WM. Yang terakhir, untuk pihak peneliti selanjutnya, saran utamanya untuk mengukur dampak kuantitatif di perusahaan yang ada di Indonesia, lalu bandingkan berbagai platform ERP-nya. Sekian bahasa dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah ucap maupun penyampaian dalam bahasa presentasi ini.